Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengalami tiap-tiap hari kasih Tuhan itu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, semua karena jasa Yesus Kristus mati bagi kita. Tidak heran saudara, seluruh orang percaya sepatutnya hidup berpusat kepada Yesus Kristus. Saudara, hidup berpusat pada Yesus Kristus merupakan sebuah kehormatan. Mengapa demikian? Karena segala otoritas di bumi maupun di surga berada di dalam tangan Yesus Kristus. Sehingga dunia mau atau tidak mau harus tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Dan kita adalah miliknya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara memiliki kesadaran sebagai orang percaya bahwa Kristus dan karyanya itu sungguh-sungguh telah mengubah seluruh hidup kita secara radikal? Dia bukan hanya mengubah satu aspek hidup kita atau dua aspek hidup kita, tapi dia mengubah secara total kehidupan kita. Saudara, itu yang dinyatakan oleh firman Allah kepada kita. Saudara, tidak heran bahwa orang percaya harus menjadikan Kristus pusat hidupnya. Harus menjadikan Kristus kemuliaan hidupnya. Harus menjadikan Kristus tujuan hidupnya. Harus menjadikan Kristus sumber hidupnya. Harus menjadikan Kristus filosofi hidupnya. Harus menjadikan Kristus gaya hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya akan menyampaikan aspek-aspek lain, seluruhnya harus berpusat pada Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16, ayat 25 sampai 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu seorang pun bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian terakhir dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menjalankan misi penebusan di atas kayu salib. Maka pada bagian akhir ini, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Ia datang dari Bapa dan Dia akan kembali kepada Bapa. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang berulang-ulang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika Dia berbicara tentang misinya di kayu salib. Artinya, tidak ada satu keraguan bagi Tuhan Yesus dari mana Dia datang, dan tidak ada keraguan bagi Tuhan Yesus kemana Dia akan pergi. Karena dari mana Dia datang, ke sana Dia akan kembali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama,
Karya Kristus di atas kayu salib menjadi dasar pembenaran bagi orang percaya. Sehingga orang percaya dapat langsung berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, mintalah. Apa yang kamu minta, maka aku akan melakukannya bagimu. Tetapi saat ini Tuhan Yesus berbicara yang lain. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu ketika engkau meminta di dalam namaku, Bapa sendiri akan merespon. Karena Bapa mengasihi kamu. Kenapa Bapa mengasihi kamu? Karena kamu percaya kepadaku. Kamu telah mengasihi aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini terkait dengan penggenapan, penebusan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Sehingga bagi kita orang percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga saudara, kita boleh datang berdoa kepada Bapa di surga. Saudara, Alkitab pernah mengatakan, siapakah orang yang boleh datang ke gunung kudusnya Tuhan? Bukankah orang yang tidak dicemarkan dosa? Saudara, tidak ada manusia yang tidak dicemarkan dosa. Seluruh manusia berdosa. Siapakah di antara manusia yang boleh menghampiri Tuhan? Tidak ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, namun Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu setelah Yesus melaksanakan misi penebusan, maka engkau dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, engkau akan berdoa kepada Bapa, dan Bapa sendiri yang merespons kepada kita. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan betapa besar perubahan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Satu perubahan yang radikal. Yaitu saudara, kita boleh menghampiri Tuhan dan memanggil Dia, Bapa kami yang di surga. Dan saudara, Yesus memberikan konfirmasi. Dia akan memperhatikan dan menjawab doa kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan kita hampir sama dengan semua orang. Kita ada banyak kekurangan, tetapi kita boleh mengandalkan karya Kristus di atas salib. Sehingga kita bisa berdoa dengan leluasa kepada Bapa di surga. Bukan karena kehebatan kita, kebenaran kita. Tapi semata-mata karena kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Tetapi kita hidup dalam sukacita. Karena kita punya relasi kasih dengan Bapa di surga. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu perubahan radikal yang terjadi dalam hidup kita, mari kita menggunakan hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan menghampiri Bapa di surga untuk kita menyampaikan doa kita. Dan lebih daripada itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur kepada Bapa. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus melalui bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus melalui karyanya di atas kayu salib telah mengalahkan dunia ini. Demikian perkataan Tuhan. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam percakapan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sangat menyadari bahwa waktunya sudah tiba. Sehingga dia mengatakan bahwa akan datang orang-orang yang akan menangkap dia
dan membawa dia. Dan Yesus akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi Tuhan berkata apa? Dia tidak sendiri. Dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat seperti ini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa murid-murid Tuhan ketika di dalam dunia akan mengalami kesusahan. Bisa akan mengalami penganiayaan dari dunia ini. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan kepada mereka, bahwa mereka itu tidak perlu takut. Mereka harus kuat hatinya. Kenapa? Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus mati di kayu salib, itu bukan karena dunia punya kuasa atas Yesus Kristus. Tapi justru dunia mengalami kekalahan oleh Yesus Kristus. Justru kayu salib Yesus Kristus memberitahukan kepada kita satu kemenangan yang Tuhan telah genapi atas dunia ini yang melawan Mesias, melawan Kristus. Dan dunia tidak berdaya untuk mengalahkan Kristus. Karena Kristus bukan hanya mati, namun dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal inilah yang Tuhan katakan. Kuatkan hatimu, karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang bukan kita yang mengalahkan dunia ini. Namun Kristus telah mengalahkan dunia. Namun jangan lupa, kita semua ada di dalam Kristus. Saudara, kemenangan Kristus, sebagaimana kebenaran Kristus, dia sudah lekatkan kepada kita sehingga kita dibenarkan. Dan kemenangan Kristus juga dilekatkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun kondisi yang kita alami di dunia ini, maka Tuhan mau beritahukan, engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus sudah mengasihi engkau. Disitulah saudara, Tuhan memberikan kita damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan di dalam hidup kita di dunia ini sebagai orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal. Karya Kristus bagi kita mengubah secara radikal ke seluruh aspek hidup kita. Dan tidak ada satu aspek dalam hidup kita yang tidak disentuh oleh karya Kristus di kayu salib. Disitulah saudara, ketika Kristus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Saudara dan saya sebagai orang percaya, hidup dalam dunia ini, engkau dan saya lebih daripada orang yang menang. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu hidup di dalam Dia, seperti carang dengan pokok anggurnya. Dan engkau melihat, bagaimanapun situasi dunia ini, engkau dan saya tetap berbuah banyak. Dan engkau dan saya memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena melalui karya Kristus, hidup kami bukan diubah sebagian. Tapi ada satu perubahan radikal, keseluruhannya, seluruh aspek hidup kami. Sehingga Tuhan tidak heran bahwa hidup kami harus berpusat pada Kristus. Hidup kami ingin memuliakan Yesus Kristus. Tujuan hidup kami adalah Yesus Kristus. Gaya hidup kami adalah gaya hidup Yesus Kristus. Bahkan falsafah hidup kami adalah Kristus. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana dan tahu kemenangan Yesus berikan kepada kami. Biarlah Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.